Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Sustian. Di video kita kali ini, kita masih membahas mengenai um, PPh Pasal 21 ya, yang saat ini sudah berubah menjadi penghitungan menggunakan TER atau apa namanya, tarif efektif rata-rata. Nah, kemarin juga sudah saya coba membuat aplikasi penghitungannya ya, mulai dari versi yang pertama ya, versi 1, kemudian berkembang menjadi versi 1.3 kemarin yang sudah saya buatkan update-annya dengan menambahkan slip gaji dan juga pemotongan PPh Pasal 21 masa Desember gitu ya. Nah, karena kemarin banyak yang request juga, tolong dong ditambahkan juga misalkan dengan pegawai tidak tetap seperti apa penghitungannya, kemudian bagaimana kalau misalkan ternyata dia tidak ber-NPWP gitu ya, karena aturan yang sekarang itu masih berlaku ya bahwa ketika dia tidak punya NPWP maka bisa dikenakan tarif pajak 20% lebih tinggi gitu ya, sampai nanti misalkan ketika katakanlah NIK itu sudah menjadi NPWP, artinya tidak ada lagi sanksi yang 20% tadi gitu. Nah, maka eh, barusan saya sudah bikin aplikasinya ya. Jadi di sini aplikasinya sekarang sudah versi yang terakhir yang saya buat sekarang adalah versi 1.4 ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau berdonasi eh, dan yang sudah berdonasi yang lama-lama pun saya akan kirimkan updatean versi terbaru ini. Nah, apa saja yang terbaru yang ada di versi 1.4 sekarang itu masih sama ya, seperti tampilan depannya masih sama, cuman di sini ada beberapa note, ada penambahan. Jadi yang pertama tadi ya, kalau misalkan dia tidak punya NPWP maka dia dikenakan tarif lebih tinggi. Kemudian penambahan fitur penghitungan bagi yang pegawai tidak tetap, dan penambahan impor Excel untuk aplikasi EBUPOT nantinya ya. Cuman karena untuk EBUPOT ini belum 100% running, jadi em, belum bisa dipastikan apakah ini bekerja 100% atau tidak gitu ya. Tapi formatnya sudah saya buatkan. Nah, untuk penggunaannya sendiri ya masih sama ya seperti di video sebelumnya. Jadi di sini ada identitas pemotong, kemudian ada elemen-elemennya apabila misalkan perusahaan mengikuti BPJS ya, baik itu tenaga kerja maupun kesehatan gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya sudah ini tinggal dinolkan saja seperti itu. Kalau misalkan belum mengikuti BPJS. Referensi ini sekedar referensi buat formula saja. Kemudian PTKP ini masih sama ya, masih belum ada perubahan sejak 2016. Kemudian TER ini adalah em, lampiran tarif-tarifnya ya. Nah, kemudian ini adalah untuk pegawai yang tetap ya. Jadi di sini ini adalah pegawai tetap. Jadi harus ditulis dulu nama-nama pegawainya, nama, NPWP, alamat, jabatan, NIK, dan sebagainya. Ini harus diisi terlebih dahulu agar ketika nanti kita masuk ke per bulannya itu sudah otomatis masuk di sini. Jadi misalkan ini pegawai sudah kita input ya, misalkan ini saya buat em, kolomnya sampai 500 ya. Jadi kalau misalkan masih kurang tinggal ditambahkan aja atau tinggal di save as aja, copy paste gitu ya. Aplikasinya misalkan ada 1000 ya berarti dua aplikasi gitu ya. Misalkan A dan B misalkan eh, penamaan aplikasinya. Kemudian di sini ada tambahan bulan menerima penghasilan ya. Misalkan Januari sampai Desember berarti 12 bulan. Nah, ini tambahannya ya yang versi terbaru sekarang itu adalah dia punya NPWP atau tidak gitu ya. Gitu. Dengan catatan tadi ya, misalkan kalaupun misalkan nanti tidak punya NPWP tapi ketika sudah berlaku NIK itu sudah sama dengan NPWP, maka harusnya aturan yang 20% tadi sudah tidak ada lagi. Nah, ketika sudah seperti ini, sudah kita isi Januari, ya ini sudah mengikuti ya. Oh ya, di OR Text ada kalkulator. Nah, ini sebenarnya untuk validasi ya, misalkan
eh, katakanlah aplikasi buatan saya ini kira-kira sudah benar atau tidak ya. Ini bisa divalidasi menggunakan kalkulator. Misalkan kita pakai yang ini, tar ini. Nah, ini kita input ya. Katakanlah kita ambil contoh yang pertama ini. Misalkan statusnya adalah K2, kemudian tanggungannya 2, kita pakai aturan non gross up dulu. Kemudian gajinya misalkan di sini kita hitung 15 juta. Oke, kemudian gross up-nya tidak ada ya. Tunjangan lainnya kita hitung di sini 3 juta. Oke, kemudian honorarium tidak ada. Kemudian premi yang dibayarkan pemberi kerja di sini jumlahnya adalah 561. Kemudian Natura dia ada Natura 5 juta. Kemudian plus ada penghasilan tidak teratur bonus ya 15 juta. Oke, kita coba hitung. Di sini sudah otomatis terhitung ya. Jadi dia berada di TER B, tarifnya 15% dan pajak yang terutang adalah 5.784.150 rupiah. Nah, kita coba bandingkan dengan kalkulator di ORTex. Oke, tinggal kita hitung saja dan jawabannya adalah sama ya, 5.784.150. Artinya tidak ada perbedaan, baik itu aplikasi yang saya buat ataupun yang dari ORTex. Nah, berikutnya misalkan kalau kita pakai metode gross up. Ini tinggal kita centang saja metode gross up, kita hitung ulang, jadinya adalah 7.898.36 rupiah. Kita coba, kita balik lagi ke sini, nah, kita coba metode gross up sekarang. Oke, kita coba, hasilnya sama ya. Metode gross up itu kan artinya eh, pajaknya itu ditambahkan menjadi tunjangan PPh. Artinya di sini penghasilan brutonya naik ya, di sini 46 juta sekian, kita coba bandingkan. Penghasilan brutonya 46, 459.036, sama di sini 46 juga. Kemudian pajaknya tadi juga sama ya, 7898.036. Artinya secara validitas eh, aplikasi yang buatan saya ini, Excel buatan saya, itu hasilnya sama dengan ORTex ataupun mungkin yang di DJP ya, harusnya sama. Itu ketika misalkan kita bandingkan dengan kalkulator dari DJP, oke, misalkan ini adalah PPh Pasal 21 ya. Kita coba cari bulanan, kemudian kita pakai metode gross up kayak tadi. Nah, cuman di sini ada sedikit perbedaan ya. Kalau di DJP, ketika kita pakai, misalkan kita pakai metode non-gross up, non-gross up langsung kita masukkan penghasilan brutonya. Jadi di sini kalau di DJP itu tidak ada rinciannya ya, tidak ada rincian seperti ORTex tadi yang ada gaji, premi segala macamnya. Kalau di DJP itu langsung penghasilan brutonya berapa. Kita coba di sini penghasilan brutonya 38.561. Kemudian PTKP-nya tadi adalah K2. Kita coba kode keamanannya. Oke, tetap. Oke, kita ulangi 38.561 PTKP. Oke, hasilnya kita coba sama ya, 5.784.150 tadi. Nah, cuman ketika kita pakai metode gross up ya, kita coba di sini gross up, kita hitung ulang, P, D3, P, C,
Kita pakai metode gross up-nya. Kalau dari sisi pajaknya sama ya. Jadi 78.98036 sama. Sementara dari DPP juga sama ya. DPP itu artinya dasar pengenaan pajak ya. Atau kalau kalau sederhananya bahasa orang awamnya berarti sebenarnya sama dengan penghasilan bruto plus ini gitu ya. Jadi DPP itu kalau gross up berarti penghasilan bruto ditambah dengan PPh-nya. Nah, artinya di sini sama 76.459.036. Ya, jadi secara validitas apa yang tertera di sini, apa yang ada di aplikasi saya itu sudah sama hasilnya baik itu yang kalkulator DJP maupun kalkulator di ORX Ortex tadi ya, Ortex tadi. Oke, nah itu sekedar validasi ya terkait dengan aplikasi ini. Kita balik lagi yang tadi bahwa saat ini sudah tersedia versi 1.4. Di samping yang tadi ya, ketika kita katakanlah misalkan di sini, em, misalkan kita tidak punya NPWP gitu ya, misalkan dia tidak punya NPWP, maka dia akan kena tarif pajak lebih tinggi gitu di sininya. Misalkan ambil contoh di sini ada Neneng Tirani di sini, Neneng Tirani pegawai tetap. Oke, kita ubah misalkan angkanya, misalkan dia menjadi tidak punya NPWP, maka dia tarifnya hasilnya akan lebih tinggi. Kalau tadi kan 400 sekian ya, nah sekarang karena dia tidak punya NPWP, maka tarifnya atau pajaknya itu menjadi 569 sekian. Kita coba lagi di sini 569. Kalau saya ubah menjadi punya NPWP, maka hasilnya adalah 474. Ada kenaikan sebesar 20% di situ. Itu sekedar update terkait yang versi 1.4 ya. Update berikutnya ada di pegawai tidak tetap. Kalau untuk pegawai tidak tetap sebenarnya hampir sama cara penghitungannya dengan pegawai tetap. Itu cuman kalau di sini saya langsung menggunakan metode langsung ya. Jadi penghasilan kotor atau penghasilan bruto. Jadi saya nggak tahu sistem penggajiannya pegawai tetap dan tidak tetap di sebuah perusahaan itu seperti apa ya. Maksudnya apakah tidak tetap itu juga dia mendapatkan premi BPJS segala macamnya ya. Kalau misalkan ada, ya sudah, tinggal dimasukkan ini semuanya gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada, em, ya berarti penghasilan kotor di bulan tersebut kira-kira berapa? Itu yang harus dijumlahkan sendiri ya, karena em, definisi dari penghasilan tidak tetap, sorry, pegawai tidak tetap dan pegawai tetap itu kita kembalikan ke masing-masing perusahaan sebenarnya gitu. Jadi eh, apakah orang ini pegawai tetap atau tidak itu ya balik ke perusahaannya ya. Nah, untuk penghitungannya sendiri sama. Jadi kita basicnya dari penghasilan kotor. Kalau misalkan dia gross up, ya silakan di sini dia mendapatkan fasilitas gross up atau ditanggung perusahaan. Em, tunjangan ya, tunjangan ditanggung, tunjangan diberikan tunjangan pajak di sini. Kemudian di sini punya NPWP atau tidak. Misalkan dia tidak punya, maka dia dapat tarifnya lebih tinggi gitu ya di sini. Eh, Kalau saya bisa ini, di sini 58 karena dia tidak punya NPWP, sementara kalau dia punya NPWP itu turun menjadi 45. Itu penghasilan kotornya. Jadi sederhana gitu. Kemudian kalau misalkan untuk bulan-bulan lainnya tinggal ini disesuaikan aja ya. Misalkan ini Januari, Februari, kemudian ini nanti sampai Desember. Nah, di penghasilan tidak, sorry, pegawai tidak tetap itu perbedaannya adalah kalau dia pegawai tetap itu di bulan Desember itu dihitung ulang dengan menggunakan eh, tarif pasal 17 seperti yang ada di sini ya di aplikasinya dihitung ulang. Sementara kalau pegawai tidak tetap itu dari Januari sampai Desember atau sepanjang tahun atau setiap masa itu dia menggunakan menggunakan tarif efektif bulanan. Gitu. Jadi dari masa Januari sampai Desember itu penghitungannya akan sama seperti ini. Jadi perbedaannya cuma itu saja cara penghitungannya. Jadi kalau pegawai tetap itu di Desember
dia akan dihitung ulang, tidak menggunakan metode TER, tapi kalau pegawai tidak tetap, itu dari Januari sampai Desember selalu menggunakan metode TER per masa gitu ya. Jadi kalau misalkan pegawai tidak tetapnya misalkan ada 10 orang ya sudah, misalkan di sini Februari 10, Januari 10, kemudian sampai nanti Desember misalkan. Tapi caranya penghitungannya sama. Seperti itu ya. Em, Tidak tetap. Kemudian yang terakhir, update terakhir itu adalah terkait dengan format eBookpot ini. Jadi saat ini sudah tersedia ya di DJP Online itu aplikasi eBookpot ya, eBookpot 21 berbasis web. Jadi eh, kemarin sudah sempat saya singgung ya bahwa secara sistem kerja itu hampir sama dengan eBookpot unifikasi. Jadi ada yang namanya key-in, input satu persatu atau menggunakan eh, impor gitu ya, impor Excel gitu. Nah, di sini sudah saya sediakan impor Excel-nya. Cuman ini ternyata juga waktu saya uji, ini belum bisa karena ternyata sistemnya juga masih belum running ya, belum running secara sempurna. Jadi pada saat tadi saya upload, itu dia masih error gitu ya, terkait dengan tanggal pemotongan. Bisa jadi karena memang mungkin karena masa Januarinya belum selesai, artinya ketika saya buat tanggal, katakanlah tanggal 30 Januari, itu kan berarti belum kejadian kan, itu bisa jadi errornya karena itu. Gitu. Tapi tadi pun ketika saya sudah coba dengan tanggal, katakanlah tanggal 20 Januari gitu ya, itu juga masih error juga gitu. Jadi nanti semoga mungkin dalam beberapa hari ke depan, format Excel ini, format impor data untuk eBookpot 21 ini sudah bisa digunakan. Caranya ya sebenarnya sama ya, tinggal kalau ini lebih ke tinggal gampang aja, tinggal copy paste saja gitu ya. Copy paste, kemudian masukkan ke format em, impornya tadi. Atau kalau misalkan nanti juga saya akan sediakan video khusus ya untuk membahas bagaimana cara impor dari aplikasi ini ke eBookpot 21. Cuman di sini untuk CSV ya, CSV masih berlaku ya. Seperti itu. Em, Bukan pegawai juga masih ada, hanya nanti kalau bukan pegawai itu ada pemotongan atau DPP-nya 50% ya. Tapi kalau kayak mantan pegawai, kemudian peserta kegiatan, kemudian em, apa untuk yang misalkan apa ya, contohnya mantan pegawai hadiah gitu, itu dapat potongan 50% DPP-nya seperti ini. Jadi dari penghasilan bruto itu setengahnya. Paling itu saja terkait dengan update terakhir ya aplikasi yang em, ada di saya gitu. Sekarang posisinya adalah 1.4 dan tadi ada update-updateannya, ada pegawai tidak tetap, kemudian NPWP, non NPWP dapat potongan atau kenaikan 20% dan seterusnya ya. Gitu. Seperti biasa, kalau misalkan eh, ingin mencoba aplikasi ini, silakan berdonasi. Linknya ada di bawah. Terus, dan bagi yang sudah pernah donasi, yang sudah sebelumnya sudah donasi, nggak usah khawatir. Nanti akan saya kirimkan ulang update-nya ya. Jadi ketika nanti tiap kali ada update, akan saya coba untuk selalu kirim ulang ke masing-masing email yang sudah mendaftar seperti itu. Jadi pastikan emailnya benar, jangan sampai salah tulis atau salah ketik emailnya karena bisa jadi nanti eh, aplikasinya tidak terkirim. Oke, itu saja dari saya terkait dengan update update 21 ya, aplikasi 21. Dan ketika nanti eBookpot 21 sudah running, insya Allah akan saya buatkan videonya lagi terkait bagaimana cara tutorialnya maupun impor datanya tadi ya dengan menggunakan aplikasi yang sudah saya buatkan. Dan yang terakhir tadi, secara hasil tadi sudah saya uji ya dengan menggunakan dua kalkulator yang valid ya, yang dari instansi yang resmi gitu, yang satu ORTeX, yang satu dari DJP, dan dua-duanya hasilnya itu sama persis dengan aplikasi yang saya gunakan seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.